أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Masya Allah, selalu adem ya kalau dengar ayat-ayat Quran tuh, iya. Menyenangkan. Tuh, pemirsa balik lagi bersama kita di Senja Berkah, pasti berkah. Nah, Pak Ustadz, tadi kan kita udah banyak bahas tentang dosa jariah dan tadi juga Pak Ustadz lagi habis bacain surat Al-Ankabut ayat 13. Apakah ini berhubungan dengan tema kita kali ini Pak Ustadz? Ya. Apa makna dari surat tadi? Kurang lebih ayat ini berbicara tentang orang-orang yang kebagian dari keburukan orang lain. Karena dia yang mengajak orang lain itu melakukan keburukan. Begitu. Atau secara tidak langsung dia memberikan contoh orang lain agar melakukan keburukan itu. Begitu. Betapa ruginya dia di akhirat nanti. Maka pastikan diri kita bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk keluarga kita, untuk kawan-kawan kita. Tentunya insya Allah amal jariah akan kita dapatkan, bukan dosa jariah. Betul. Ketika kebaikan orang lain ikut melakukan kebaikan yang kita lakukan, insya Allah secara tidak langsung orang yang melakukan kebaikan itu dapat pahalanya, pun kita dapat kebaikan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Betul. Begitu. Betul, alhamdulillah. Tadi nih Pak Ustadz ngomongin tentang dosa jariah ya. Aku kepo nih, kira-kira apakah dosa jariah itu bisa terputus gak sih Pak Ustadz? Iya tuh gimana mutusnya? Seperti di awal tadi yang sudah saya bahas bahwa at-taib minadhanbi kama ladan balah. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Asalkan dia mau bertobat, syarat tobat selama nyawa masih di kandung badan. Betul. Selama otak kita masih berfungsi, selama matahari belum terbit dari arah sebelah barat, insya Allah. Asal kita mau memperbaiki diri, benar-benar menyadari akan kesalahan-kesalahan kita, kita taubat hijrah, insya Allah terputus itu semua. Begitu ya. Kita memperbaiki. Kita memang tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan. Betul. Betul. Oke. Nah Pak, boleh nggak sih ada nggak sih contoh-contoh dari dosa jariah yang memang sering terjadi sih Pak biasanya, kecuali yang tadi foto ya mungkinnya yang itu. Ada lagi nggak sih Pak biasanya? Ya, contohnya kita mengajarkan ilmu mencuri. Ilmu sih bener, ilmunya sih bener. Ilmu bagus ya, tapi ternyata yang diajarkan ilmu mencuri. Ilmu taktik mencopet yang jitu, misalnya. Waduh. Nah, menghipnotis. kemudian ilmu itu diajarkan kepada kawan kita. Nah, kawan kita yang kita ajarkan, ajarkan lagi kepada orang lain. Udah berapa dosa itu? Terus, selama ilmu itu masih dipraktikkan oleh orang-orang yang kita ajarkan, selama itu kita dapat dosa-dosanya. Waduh, ilmu sih. Na'udzubillah, itu kurang lebih salah satu contohnya. Apakah Pak Ustadz bermusik juga salah satu dosa jariah kah Pak Ustadz? Musik yang seperti apa dulu? Begitu ya. Musik yang seperti apa dulu? Nyanyian yang seperti apa dulu? Memang para ulama berbeda pendapat ya tentang musik ini. Tapi saya cenderung kepada yang mubah begitu ya. Musik itu macam seperti pisau. Pisau. Saya baca fikih musik karya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bahwa intinya kesimpulan yang bisa saya dapatkan bahwa musik itu seperti pisau. Kalau pisau di tangan koki apa kira-kira? Jadi apa dia? Bisa jadi makanan karena untuk bermanfaat lah ya Pak ya. Tapi kalau pisau dipegang oleh penjahat, ya bisa jadi alat membunuh. Begitu. Bisa menjadi alat membunuh. Begitupun musik. Musik yang seperti apa? Musik Islami menenangkan kita, mengingatkan kita kepada Tuhan. Bila Ijrail datang memanggil, apa yang terbayang oleh kita?
kita ingin taubat. Betul. Tapi kalau lagu-lagu apa, koplo lagu-lagu, wow, ya nggak karu-karuan. Nah itu bisa menjadi bagian daripada dosa-dosa jariah. Nauzubillah misalnya. Masih ngomongin musik nih Pak Ustadz, katanya kan suara wanita itu diharamkan ya. Nah, untuk iya dengan ini nih. nyanyian suara. Apakah itu termasuk dosa jariah kah Pak Ustadz? Kira-kira kalau kita mendengarkan membaca sholawat, itu yang diharamkan kan mendesah-desah. Suara lagu yang mendesah-desah, kemudian lagunya pun, liriknya pun nggak mendidik begitu. Itulah yang dosa. Tapi kalau baca sholawat, baca Quran oleh perempuan, saya rasa bagus-bagus aja. Itu malah menjadi amal jariah. Menjadi mungkin ya. amal jariah. Begitu. Betul. Nah Pak, kan kalau misalnya ngelihat di abad ini ya, banyak banget orang-orang yang mencoba untuk menularkan ilmu melalui konten. Nah tapi di balik yang memberikan ilmu, ada juga yang membuat konten-konten tidak bermanfaat. Itu dia. Tapi kadang yang bermanfaat ini lebih sedikit diikuti daripada yang tidak bermanfaat. Nah ini gimana tuh Pak hukumnya Pak? Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ciri daripada dia Islamnya itu benar, Islamnya sempurna adalah dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Begitu. Kira-kira ini konten ini manfaat apa enggak? Atau hanya sekedar untuk hiburan yang tak ada manfaatnya? Bagaimana agar konten yang kita buat itu ya jadi tontonan, ya bisa jadi tuntunan. Tuntunan kebaikan, bukan hanya sekedar tontonan. Walaupun tontonannya tidak menimbulkan kerugian ya. Walaupun tidak menimbulkan. Pastikan yang kita buat itu manfaat, tidaknya. Hiburan tapi juga bisa ada manfaatnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil begitu itu. Baik. Begitu. Saya penasaran nih ya Pak, kalau misalkan nih kalau kita bandingin lah dosa jariah sama amal jariah, kan kalau amal jariah tuh pada tuh kan pasti ada 3 amalan itu. Kalau misalkan dosa jariah tuh ada ketentuannya juga nggak sih Pak kayak amal jariah? Ya, sebenarnya amal jariah dan dosa jariah itu memang baginda Rasul menyampaikannya. Kalau kita ambil dulu misal amal jariah yang 3 hal itu ya. Idza mata bunu adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia mati maka terputuslah amalnya. Dia sudah tidak bisa sholat, sudah tidak bisa beramal lagi kecuali kalau punya 3. Maka ini disebutnya pensiunan amal. Pensiunan amal. Apa itu pensiun? Orangnya sudah tak bekerja tapi masih dapat penghasilan. Betul. Begitu pun ada pensiunan amal. Orang yang sudah meninggal dunia tapi pahala terus mengalir kepada dia. Yang pertama, kalau dia punya sedekah jariah. Sedekah jariah, dia ikut membangun masjid, bangun asrama yatim piatu. Selama tempat itu dipakai, selama itu juga dia dapat pahalanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Dia punya ilmu manfaat, diajarkan kepada orang lain. Kemudian selama ilmu itu dipakai, selama itu juga dia dapat pahalanya. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh. Luar biasa. Bahkan ada salah seorang guru saya mengatakan tidak ada pahala ibadah sebesar pahala menikah. Kemudian dari nikah itu dapat anak yang soleh-solehah. Orang tuanya tinggal memetik hasilnya. Begitu. Anaknya melakukan kebaikan, orang tuanya dapat kebaikan-kebaikannya. Kalau Anda mau panen bulanan, tanamlah biji-bijian. Kalau pengen panen tahunan, tanamlah pohon-pohonan. Tapi kalau pengen panen dunia akhirat, tanamlah manusia. Didik orang agar menjadi anak yang soleh-soleha. Begitu. Ternyata dalam hadis lain pun ada seperti kita punya sumur lalu dipakai oleh banyak orang. Sumur itu selama sumur itu masih dipakai, selama itu juga kita dapat amal jariahnya. Kemudian dia menyisikan jalan untuk dipakai lewat orang. Selama itu juga dia dapat pahalanya. Begitupun dosa jariah, ternyata banyak begitu ya. Selama dia mengajarkan keburukan, keburukan itu ditiru oleh orang lain, nah itulah dosa jariah. Nauzubillah. Maka iya. Berarti kalau misalkan kita jadi orang tua mungkin aja ya kita secara tidak sengaja gitu ya kita melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa jariah buat kita karena mungkin kita ngajarin anak kita yang nggak benar, kita ngajarin anaknya gitu ya Pak ya. Hati-hati apalagi menjadi seorang ibu, calon-calon ibu atau sudah jadi ibu ini? Belum ya, kita masih dede-dede juga Pak Ustadz. Iya, kayaknya usianya nggak jauh beda dengan saya ya. Masih di atas 17 tahun. Masih sweet 17 gitu.
Oke, baik. Apalagi menjadi seorang ibu itu luar biasa. Al-umum madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah utama pertama bagi anaknya. Pastikan kita mengajarkan kebaikan. Pastikan anak kita bisa Fatihah, syukur bisa baca Quran, itu adalah perantara ibunya. Itu luar biasa. Baik. Itu amal jariah. Sedangkan bahaya kalau sampai anak kita bisa belajar tentang bentak-bentak. Bisa belajar tentang memarahin. Adalah akibat kesalahan kita dalam mendidik. Dia sering melihat kita marah-marah, akhirnya anak kita ikut kita jadi marah-marah. Ikut menjadi pemarah, menjadi suka bentak-bentak, menjadi melakukan keburukan akibat orang tuanya yang tak baik. Begitu. Maka ada satu orang bijak mengatakan, jangan berharap anak mengikuti apa yang kau omongkan. Betul. Tapi anak itu pasti akan mengikuti apa yang kau lakukan. Betul. Cerminan ya. Iya, Cerminan. Nah, Pak Ustadz, Iya. kira-kira gimana nih kalau misalkan orang tua kita misalkan ya sudah mengajarkan dengan baik nih, tapi si anaknya itu malah berbuat maksiat. Apakah itu dosa si anak itu ditanggung orang tua kah, menjadi dosa jariah atau seperti apa nih Pak Ustadz? Nah, ini luar biasa pertanyaan ini. Kita bisa ambil contoh siapa nabi yang anaknya tak beriman? Nabi Lut. Nabi Lut, oke. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Oke, kita ke Nabi Nuh saja. Nabi Nuh, nabi. Tapi anaknya siapa? Kanaan. Tidak mau beriman. Iya. Apakah Nabi Nuh tidak mendidik? Siapa yang meragukan Nabi Nuh dalam mendidik anaknya? Tentunya. Apalagi seorang nabi. Tentu pasti kan luar biasa dalam pola pendidikan kepada anaknya. Tapi ternyata anaknya tetap nggak mau beriman. Yaitu sudah lepas tanggung jawab. Begitu ya. Tugas kita menyeru, menyampaikan, mendidik. Ternyata anak kita atau orang yang kita seru, yang kita ajak itu tidak mau ikut juga, ya sudah. Itu silahkan saja. Nanti di akhirat ketika kita ditanya, ya kita bisa kita bisa menjawab. Dia sudah kita ajak, dia sudah kita seru, sudah kita didik. Ternyata dia tidak mau ikut, ya sudah. Itu sudah lepas tanggung jawab. Yang bahaya kalau kita nggak mendidiknya. Kita punya anak, nggak dididik, dibiarkan begitu saja. Begitu ya. Man taraka waladahu jahilan kana kuludan bin amilahu alih. Barang siapa yang meninggalkan pendidikan, terutama pendidikan agama terhadap anaknya, maka setiap dosa anaknya itu orang tuanya bertanggung jawab juga di hadapan Allah. Nauzubillah. Waduh, ini banyak banget yang bisa kita gali dari dosa jariah ini ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sejar Berkah. Hilang? Oke. Gimana? Tapi, Dari yang basa-basi. waduh, Oh iya, oke Pak. Senja. Ini banyak banget ya yang bisa kita gali tentang dosa jariah ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu nih. Kita masih banyak yang akan kita gali dari Pak Ustadz. Tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.